Selamat pagi warga jemaat GKJ Condong Catur, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang menyaksikan acara Renungan Satu Hati pada hari ini Selasa 30 November 2021. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu kembali. Di hari ini kita akan membicarakan tema buah pengharapan dan diambil dari Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Dan kita akan dibantu oleh Mas Rian, salah satu jemaat praremaja GKJ Condong Catur yang akan membacakannya untuk kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami dapat bersekutu. Di pagi yang indah ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya dapat menjadi landasan bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, silakan Mas Rian untuk membacakannya bagi kita semua. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 126 ayat 4 sampai 6 yang demikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mas Rian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apabila ada orang yang bertanya kepada kita tentang kehidupan ini, tentu kita tanpa ragu yang kita harapkan adalah kondisi yang selalu sehat, selalu gembira, berbahagia, tidak ada masalah yang berat, dan seterusnya. Tetapi bila kita melihat dan merasakan apa dalam keseharian kita, ternyata dalam kehidupan banyak sekali problema, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Entah dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, sakit penyakit, dan sebagainya. Tidak jarang bahwa kita yang mungkin sudah pada usia lanjut, kita mengalami sakit yang juga kambuh dan sembuh, dan nanti bisa pada suatu saat kambuh lagi. Juga kita yang masih berusia produktif, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia kerja. Memang kebahagiaan dan sukacita adalah tujuan hidup manusia, dan oleh karenanya maka sudah semestinya lah memang manusia berpengharapan. Di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita meyakini bahwa dalam kehidupan ini kita senantiasa harus melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik tidak jarang, kemudian juga harus dilakukan tidak dengan mudah. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang juga menguras tenaga dan pikiran. Namun kita meyakini bahwa setiap tindakan kita dalam perbuatan baik, kita berpengharapan bahwa pada akhirnya akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan Yesus pun juga ketika berkhotbah di bukit selalu memulai dengan ajakan berbahagialah. Meski saat itu ada banyak alasan bagi para pendengar mungkin pada saat itu sedang bersusah hati. Demikianlah juga memang
dalam kondisi belakangan ini yang sudah sekian lama kita hadapi. Ketika kondisi pandemi sudah reda, kita bisa bertemu fisik semakin sering dan intens. Kita bersyukur dan bersuka cita, namun di sisi lain kita tetap harus siap kembali karena kabar terbaru pun ada varian baru yang sudah muncul dan diwaspadai. Kita terus berpengharapan dan saling bergandengan tangan untuk kemudian dapat berusaha menjalani kehidupan ini dengan baik. Kebahagiaan dan sukacita tidak kita peroleh sendiri, dan mari kita bisa mengakibatkan kebahagiaan dan sukacita datang bagi orang lain di sekitar kita. Banyak orang di sekitar kita yang sedang sakit, banyak orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Juga jemaat di lingkungan GKJ Condong Catur pun juga sama. Banyak dari mereka yang membutuhkan perhatian, banyak juga yang membutuhkan uluran tangan. Mari kita senantiasa menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terlebih dari itu, mari kita berkarya, mari kita bertindak agar pengharapan orang lain tentang suatu hal yang baik dapat datang dari diri kita. Pun pengharapan kita dapat datang hasilnya dari buah karya orang lain, sehingga Tuhan berkarya melalui diri kita masing-masing. Amin. Demikian renungan satu hati pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi kekuatan bagi langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita dapat berkarya dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Kita akhiri renungan satu hati ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan kepadamu, Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan kepada kami, yang membimbing dan menuntun langkah kehidupan kami. Tuhan yang menyertai di dalam segala suka maupun duka kehidupan kami, di saat kami sehat maupun di saat kami sakit. Kiranya melalui renungan pada pagi hari ini, kami terus dikuatkan di dalam Tuhan, dan terus melangkah di dalam kehidupan ini. Dan juga ketika kondisi pandemi sudah reda, namun kami juga mendengar bahwa kembali muncul varian baru yang mengkhawatirkan. Tuhan kiranya menyertai kami. Kami dapat terus melaksanakan prokes dengan baik untuk kebaikan orang-orang di sekitar kami, sehingga masyarakat dapat terus menjadi sehat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Tuhan memberkati.